Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna make a video for one of my classes and my final upload for the same. Yang saya hormati ya kan, Al Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutakil Allah SHMM, Associate Professor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Unza, eh, Dr. Ahmad Humaidi MPDI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Unza, Ustazah Kustiana Arisanti MPDI selaku Ketua Prodi, dan terakhir Ustadz Umi Lailia Maghfirah ya kan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan dengan beberapa materi yang telah saya persiapkan sebelumnya pada sebuah kertas ini, like this one. Menjelaskan beberapa materi yang ada dalam kertas ini akan seperti yang pertama itu definisi akhlak tasawuf, ruang lingkup tasawuf, objek kajian tasawuf, dan yang terakhir itu signifikansi tasawuf. Untuk yang pertama ya kan, definisi akhlak dan tasawuf. Untuk akhlak itu seperti kayak penjelasan yang populer itu seperti seperti ekspresi atau kondisi jiwa kita yang tertanam sangat kuat lah pada diri kita sendiri, dan dan sikap ini kayak muncul tuh secara tiba-tiba udah keluar ataupun spontan gitu tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ataupun apa yang akan kita dapatkan ke depannya. Kita tuh tidak memikirkan itu, dan tiba-tiba kita tuh spontan melakukannya aja gitu ya kan. Dan dan sikap ini juga pun terbagi menjadi dua ya kan. Yang pertama yaitu yang terpuji ya kan, dan juga yang kedua itu adalah yang tercela seperti berbohong ataupun ya sikap-sikap tercela yang lainnya ya kan. Terus untuk tasawuf ini sendiri itu merupakan ilmu Islam yang fokus untuk pada penyucian pada diri kita sendiri, pada jiwa kita sendiri ya kan, menjernihkan akhlak batin dan juga pendekatan kita kepada Allah ya kan. Jadi kita tuh pertama tuh kayak menyucikan diri kita sendiri dulu ya kan. Terus juga karena kita udah menyucikan diri kita sendiri itu, kita itu lebih dekat lah kepada Tuhan kita ya kan, yaitu Allah. Alright, and then ruang lingkup tasawuf ya kan. Untuk ruang lingkup tasawuf ini pun terdiri 3 bagian lah gitu bahasanya. Itu intinya itu fokus kepada pembentukan karakter batiniah pada manusia itu sendiri ya kan. Dan metodenya yang dilalui itu dengan 3 tahapan ya kan. Yang pertama itu seperti kita itu membersihkan diri kita dari sikap-sikap yang buruk ataupun tercela ya kan. Terus juga yang kedua itu seperti kayak menghiasi diri kita itu dengan sikap-sikap yang terpuji ya kan. Untuk yang pertama itu kan kita kan menghapus ataupun menghilangkan sikap-sikap tercela pada diri kita. Terus yang kedua itu menghiasi diri kita dengan sikap-sikap yang terpuji ya kan. Sikap-sikap yang baik lah gitu. Dan untuk yang ketiga itu kita tuh merasakan ya kan, kayak merasakan kedekatan kita kepada Tuhan gitu. Alright, and then objek kajian tasawuf. Untuk objek kajian tasawuf ini itu seperti akan explain akan menjelaskan beberapa objek dari hal batiniah pada manusia itu sendiri. Oke, yang pertama itu dari penyucian jiwa ya kan, seperti yang awal-awal pernah saya sampaikan itu penyucian jiwa ya kan, untuk mengobati ataupun membersihkan hati dari sikap-sikap yang buruk ya kan, atau penyakit-penyakit batin yang jelek seperti sombong, pamer ya kan, dengki. Itu ya dengan cara kita itu membersihkan ya kan hati kita ya kan, yang telah terkena penyakit-penyakit seperti itu.
Terus yang kedua itu apa ya, kayak akhlak dan juga perilaku batiniah ya kan, apa ya, menjelaskan refleksi pendekatan hamba kepada Tuhannya ya kan, dan lewat sikap mental internal ya kan, entah itu apa ya, seperti konsentrasi, rasa bersyukur ya kan, terus ikhlas dan juga mungkin yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu apa ya, kayak tahapan spiritual gitu. Jadi makomat adalah tingkatan spiritual yang harus diusahakan dan juga didaki kepada orang-orang yang sedang apa ya, mencari Tuhan ya kan, mencari kebenaran Tuhan seperti itu ya kan. Ahwal ya, itu adalah ahwal itu apa ya, keadaan mental atau perasaan spiritual yang murni diberikan, ataupun seperti gift from God. Alright, selanjutnya and the last yaitu adalah signifikansi tasawuf ya kan. Di sini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada moral, yang kedua itu ada tazkiyatun nafs, dan yang terakhir itu adalah kualitas penghambaan. Alright, in the first moral ya kan, yaitu adalah tasawuf hadir sebagai pengendali moral, arus apa ya, modernisasi modernisasi ya kan, yang cenderung apa ya, kayak materialistik ya kan, ataupun bahasa kita itu mewah ya, kayak yang mewah-mewah gitu ya kan. Terus yang kedua itu adalah tazkiyatun nafs ya kan, untuk ketenangan. Jadi konsep tazkiyatun itu apa ya, menawarkan solusi konkret ya kan atas krisis spiritual ya kan, kecemasan atau kehilangan orientasi hidup yang sering dialami oleh beberapa manusia seperti kita ya kan, ataupun manusia seperti kita. Jadi tazkiyatun ini yaitu akan apa ya, menawarkan solusi ya kan atas krisis spiritual, kecemasan ataupun kehilangan orientasi hidup. Jadi ada solusinya. Jadi solusinya itu yaitu tazkiyatun nafs ini. And the last, yaitu yang terakhir itu adalah kualitas penghambaan. Untuk kualitas penghambaan itu apa ya, kayak nilai-nilai tasawuf dan ihsan itu melatih kita untuk beribadah bukan hanya apa ya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ritual, melainkan apa ya, melainkan membangun apa ya, membangun nyawa spiritual ya kan, agar kita itu senantiasa merasa diawasi dan dilihat apa, oleh ya Tuhan, ataupun ya Tuhan kita ya kan, ataupun yang kita percaya gitu. Jadi kayak seolah-olah kita itu selalu diawasi ya kan, dan kita tuh apa ya, saat kita diawasi kan pasti kan kita tuh bakal kayak apa ya, kayak apa ya, takut, tidak akan merasa takut untuk melakukan hal-hal yang negatif yaitu, ataupun hal-hal yang ujung-ujungnya mendapatkan dosa. I think this is all I got for today, and thanks for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.